Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Violin, NIM 230702000019, kelas 2A Tadris Matematika, IAIN Salatiga. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat menurut 4 mazhab fikih. Langsung saja, apa sih itu mazhab? Madhab berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Menurut ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan madhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun atas prinsip dan kaidah-kaidah. Yang kita ketahui ada 4 mazhab. Yang pertama Abu Hanifah atau Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik atau Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad atau Hambali. Sholat, niat. Semua ulama mazhab sepakat bahwa mengungkapkan niat dengan kata-kata tidaklah diminta. Ibnu Qayyim berpendapat dalam bukunya Zadul Ma'ad sebagaimana yang dijelaskan dalam jilid pertama dari buku Al-Mughni karya Ibnu Qudamah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bila menegakkan sholat, beliau langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya, dan tidak melafalkan niat sama sekali. Takbiratul Ihram. Kunci sholat adalah bersuci, dan yang mengharamkannya atau dari perbuatan sesuatu selain perbuatan-perbuatan sholat adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali, kalimat takbiratul ihram adalah Allah Akbar, Allah Maha Besar, tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya. Menurut Imam Syafi'i, boleh mengganti Allahu Akbar dengan Allahul Akbar, ditambah dengan alif dan lam pada kata akbar. Sedangkan menurut Imam Hanafi, boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti Allah Al-Azam dan Allahul Ajal, atau Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia. Khilaf ulama. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang yang sholat itu adalah orang ajam atau bukan orang Arab. Menurut Imam Hanafi, sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab. Semua ulama madhab sepakat, syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyaratkan dalam sholat. Kalau bisa, melakukannya dengan berdiri, dan dalam mengucapkan kata Allahu Akbar itu harus didengar sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya atau dengan perkiraan jika ia tuli. Qiyam atau berdiri. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat fardu itu wajib sejak mulai dari takbiratul ihram sampai ruku. Harus tegap. Bila tidak mampu, ia boleh sholat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh sholat dengan miring pada bagian kanan, seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadapi kiblat di hadapan badannya, menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain Hanafi. Hanafi berpendapat, siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya, sehingga isyaratnya dalam ruku dan sujud tetap menghadap kiblat. Bila sampai pada tingkat ini, tapi tidak mampu, maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakan atau mengqodhonya bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ia boleh salat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila tidak mampu juga, ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sholat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Maka, bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kelopak matanya atau kedipan mata,
maka ia harus sholat dengan hatinya dan menggerakkan lisannya dengan zikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi. Menurut Imam Maliki, bila sampai seperti ini, maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak diwajibkan mengqodhonya. Bacaan sholat menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh, berdasarkan Al-Quran surat Muzammil ayat 20. Bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran. Boleh meninggalkan basmalah karena ia tidak termasuk bagian dari surat, dan tidak disunahkan membacanya dengan keras atau pelan. Orang yang sholat sendiri, ia boleh memilih apakah mau didengar sendiri atau mau didengar oleh orang lain. Dan bila suka membaca dengan sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya. Dalam sholat itu tidak ada kunut kecuali pada sholat witir, sedangkan menyilangkan dua tangan adalah sunnah, bukan wajib. Bagi lelaki adalah lebih utama bila meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas belakang telapak tangan yang kiri di bawah pusarnya. Sedangkan bagi wanita yang lebih utama adalah meletakkan dua tangannya di atas dadanya. Bacaan Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, membaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rokaat. Tak ada bedanya, baik pada rokaat-rokaat pertama maupun pada rokaat-rokaat terakhir. Baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, dan disunahkan membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. Basmalah bukan termasuk bagian dari surat, bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Disunahkan menyaringkan bacaan pada sholat subuh dan dua rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya, serta kunut pada sholat subuh saja, sedangkan menyilangkan kedua tangan adalah boleh, tetapi disunahkan untuk mengulurkan dua tangan pada sholat fardu. Bacaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah adalah wajib pada setiap rakaat, tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Basmalah itu merupakan bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dan harus dibaca dengan suara keras pada sholat subuh, dan dua rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Pada sholat subuh disunahkan membaca kunut setelah mengangkat kepalanya dari ruku. Pada rakaat kedua sebagaimana juga disunahkan membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama saja. Sedangkan menyilangkan dua tangan bukanlah wajib, hanya disunahkan bagi lelaki dan wanita. Dan yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan di belakang telapak tangannya yang kiri di bawah dadanya, tapi di atas pusar dan agak miring ke kiri. Bacaan Imam Hambali. Imam Hambali wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disunahkan membaca surat Al-Quran pada dua rakaat yang pertama, dan pada sholat subuh serta dua rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya. Disunahkan membacanya dengan nyaring. Basmalah merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras. Kunut hanya pada sholat witir, bukan pada sholat lainnya. Sedangkan menyilangkan kedua tangan disunahkan bagi lelaki dan wanita. Hanya yang paling utama adalah meletakkan telapak tangannya pada kanan belakang telapak tangannya yang kiri, dan meletaknya di bawah pusar. Lafal amin. 4 mazhab menyatakan bahwa membaca amin adalah sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau ingin mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian harus mengucapkan amin. Ruku. Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku adalah wajib di dalam sholat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya bertumakninah di dalam ruku, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam, tidak bergerak. Menurut Imam Hanafi,
Yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumakninah. Madhab-madhab yang lain wajib membungkuk sampai dua telapak tangan orang yang salat itu berada pada dua lututnya, dan juga diwajibkan bertumakninah dan diam atau tidak bergerak ketika ruku. Menurut Imam Hanafi, membaca tasbih ketika ruku adalah wajib. Kalimatnya, Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki, tidak wajib berzikir ketika sholat. Hanya disunahkan saja mengucapkan Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. I'tidal. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni i'tidal. Dalam keadaan berdiri, dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Madhab-madhab yang lain wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal serta disunahkan membaca tasmi', yaitu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sujud. Semua ulama madhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, yang wajib menempel hanya dahi, sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah. Menurut Imam Hambali, yang diwajibkan itu semua anggota yang 7, yakni dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ibu jari 2 kaki, serta secara sempurna. Bahkan Imam Hambali menambahi hidung sehingga menjadi 8. Perbedaan juga terjadi pada tasbih dan tumakninah di dalam sujud, sebagaimana dalam ruku. Maka madhab yang mewajibkannya di dalam ruku juga mewajibkannya di dalam sujud. Imam Hanafi tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud, dan madhab-madhab yang lain wajib duduk di antara 2 sujud. Tahiyat. Tahiyat di dalam sholat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tahiyat pertama yang terjadi setelah 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar, dan tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam, baik pada sholat yang 2 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Tahiyat awal, Imam Hambali, tahiyat pertama itu wajib. Madhab-madhab lain hanya sunnah. Menurut Imam Hanafi, hanya sunnah, bukan wajib. Kalimat atau lafaz tahiyat, at-tahiyatul lillahi wa sholawatu wa tayyibatu wa salamu. Kehormatan itu kepunyaan Allah, sholawat dan kebaikan serta salam sejahtera. Alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Menurut Imam Maliki, hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Kalimat atau lafaz tahiyat, at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu as-sholawatu lillah. Kehormatan itu kepunyaan Allah. Kesucian bagi Allah, kebaikan dan sholawat juga bagi Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah serta barokahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya wajib. Kalimat atau lafaz tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah. Kehormatan, barokah-barokah sholawat dan kebaikan adalah kepunyaan Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta barokahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Menurut Imam Hambali, hukumnya wajib. Kalimat atau lafadz tahiyat. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Kehormatan itu kepunyaan Allah, juga sholawat dan kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta barokahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kesejahteraan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Muhammad. Mengucapkan salam. Menurut 4 mazhab, kalimatnya sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tercurah pada kalian. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, mengucapkan salam adalah wajib. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib. Dan menurut Imam Hambali, wajib mengucapkan salam 2 kali, sedangkan yang lain hanya mencukupkan 1 kali saja yang wajib. Yang terakhir, tertib. Diwajibkan tertib antara bagian-bagian sholat. Maka takbiratul ihram wajib didahulukan dari bacaan Al-Quran atau salam atau Al-Fatihah. Sedangkan membaca Al-Fatihah wajib didahulukan dari ruku, dan ruku didahulukan baru sujud, begitu seterusnya. Berturut-turut. Diwajibkan mengerjakan bagian-bagian sholat secara berurutan dan langsung, juga antara satu bagian dengan bagian yang lain. Artinya, membaca Al-Fatihah langsung setelah bertakbir tanpa ada selingan, dan mulai ruku setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran tanpa selingan, begitu seterusnya. Juga, tidak boleh ada selingan lain antara ayat-ayat, kalimat-kalimat, dan huruf-huruf. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.